Halo sahabat channel MS Berbagi Bersama. Pernahkah kalian merasa sudah membaca satu halaman buku berulang kali, tapi rasanya materi itu tidak mau menempel di kepala? Atau mungkin kalian sedang menghadapi ujian besar dan merasa kewalahan dengan banyaknya hafalan? Jangan khawatir, kalian tidak sendirian. Banyak dari kita mengalami tantangan dalam memahami sesuatu dengan cepat. Nah, di video kali ini, kita akan membahas satu amalan doa yang luar biasa untuk membuka pintu pemahaman dan menguatkan ingatan kita, yaitu doa Allahumma rzuqna fahman nabiyina sampai akhir. Kita akan kupas tuntas maknanya agar kita lebih khusyuk saat mengamalkannya. Doa ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan permohonan tulus kepada Allah SWT, Sang Pemilik segala ilmu. Secara lengkap, doanya berbunyi, Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdhal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatika ya arhamar rahimin. Kalimat ini sering kita dengar di pesantren atau sekolah-sekolah agama sebelum memulai pelajaran. Tapi, tahukah kalian betapa dalamnya makna yang terkandung di dalamnya? Kita sedang meminta jenis kecerdasan yang bukan biasa-biasa saja, melainkan kecerdasan yang dianugerahkan kepada para nabi dan rasul. Bayangkan, jika kita bisa memiliki setitik saja dari ketajaman pemahaman mereka. Mari kita bedah bagian pertamanya. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina. Artinya, ya Allah, karuniakanlah kami pemahaman para nabi. Kita tahu bahwa para nabi diberikan wahyu dan pemahaman langsung dari Allah yang sangat jernih dan mendalam. Mereka mampu menangkap hakikat kebenaran dengan sangat cepat. Dengan membaca bagian ini, kita memohon agar pikiran kita dibersihkan dari kebisingan dan gangguan. Sehingga saat kita belajar matematika, sains, atau ilmu agama sekalipun, otak kita bisa memprosesnya dengan kejernihan seperti yang diberikannya kepada utusannya. Selanjutnya adalah wa hifdhal mursalina, yang berarti dan hafalan para rasul. Memahami sesuatu adalah satu hal, tetapi menyimpannya dalam ingatan jangka panjang adalah tantangan lain. Para rasul memiliki daya ingat yang luar biasa kuat untuk menjaga setiap wahyu yang diterima agar tidak terlupa satu huruf pun. Di sini, kita memohon agar apa yang sudah kita pahami tidak menguap begitu saja. Kita ingin ilmu itu menetap di dalam hati dan pikiran kita, siap untuk dipanggil kapanpun kita membutuhkannya, baik saat ujian maupun dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada bagian wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Maknanya adalah, dan ilham para malaikat yang dekat denganmu. Pernahkah kalian tiba-tiba mendapatkan ide cemerlang atau solusi untuk masalah yang sulit secara tiba-tiba? Itulah yang disebut ilham. Malaikat muqarrabin adalah mereka yang sangat dekat dengan Allah dan senantiasa dalam keadaan suci. Dengan meminta ilham seperti mereka, kita berharap agar saat kita buntu dalam belajar, Allah memberikan bisikan kecerdasan atau cara pandang baru yang mempermudah kita menyelesaikan soal-soal yang paling rumit sekalipun. Semua permohonan tadi ditutup dengan kalimat yang sangat indah. Fi afiyatika ya arhamar rahimin. Artinya, dalam kesehatan dan keselamatan, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Ini sangat penting teman-teman. Kita tidak hanya meminta pintar, tapi kita minta agar kepintaran itu datang bersama kesehatan lahir dan batin. Apalah artinya cerdas jika tubuh kita sakit atau hati kita tidak tenang? Kita ingin ilmu yang berkah, yang membuat kita tetap rendah hati dan selalu dalam lindungan kasih sayang Allah yang luas. Kenapa sih doa ini begitu efektif? Secara psikologis, mengawali kegiatan dengan doa atau afirmasi positif membantu otak kita memasuki gelombang alfa, yaitu keadaan rileks namun waspada, yang sangat ideal untuk menyerap informasi baru. Secara spiritual, kita mengakui bahwa kecerdasan bukan semata-mata hasil kerja keras kita, tapi merupakan titipan dari Sang Pencipta. Kesadaran ini membuat kita terhindar dari sifat sombong dan justru membuka lebih banyak pintu keberkahan dalam belajar. Jadi bukan cuma otak yang bekerja, tapi ruh kita juga ikut terisi tenaga. Lalu, kapan waktu terbaik untuk mengamalkannya? Yang paling utama adalah setiap kali kalian akan mulai belajar atau membaca buku. Bacalah minimal 3 kali dengan penuh penghayatan. Selain itu, doa ini juga sangat bagus dibaca setelah sholat fardu, terutama di waktu subuh saat pikiran masih sangat segar. Konsistensi atau istiqomah adalah kuncinya. Jangan hanya baca saat mau ujian saja,
tapi jadikan ini sebagai kebutuhan harian kalian. Dengan begitu, kalian akan merasakan perubahan bertahap dalam cara kalian berpikir dan memahami sesuatu. Selain berdoa, tentu kita harus mengimbanginya dengan adab mencari ilmu. Pastikan niat kita tulus, bukan cuma buat pamer atau dapat nilai bagus, tapi untuk menebar manfaat. Jaga kebersihan tempat belajar dan jangan lupa untuk selalu menghormati guru atau sumber ilmu kalian. Ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke tempat yang kotor atau hati yang penuh dengan penyakit. Jadi, bersihkan hati dengan istighfar, lalu hiasi dengan doa ini. Kombinasi antara usaha maksimal dan doa yang kuat akan menghasilkan keajaiban yang luar biasa dalam progres belajar kalian. Sekarang, mari kita coba baca bersama-sama secara perlahan agar kalian bisa menghafalnya dengan benar. Ikuti setelah saya ya. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina fi afiyatika ya arhamar rahimin. Rasakan setiap kata masuk ke dalam pikiran kalian. Ulangi video ini pada bagian ini jika kalian ingin memantapkan hafalan kalian. Ingat, proses menghafal doa ini sendiri sudah merupakan langkah awal untuk melatih daya ingat kalian agar menjadi lebih tajam dan kuat. Sebagai kesimpulan, doa Allahumma rzuqna fahman nabiyyina adalah senjata rahasia bagi setiap penuntut ilmu. Ini adalah jembatan yang menghubungkan usaha intelektual kita dengan pertolongan ilahi. Jangan pernah menyerah jika merasa lambat dalam belajar. Setiap orang punya ritmenya masing-masing. Dan dengan bantuan doa ini, Allah akan mempermudah jalan kalian. Semoga setelah menonton video ini, semangat belajar kalian semakin membara dan kalian diberikan kemudahan dalam menyerap setiap butir ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Saya sangat berharap video ini bermanfaat untuk perjalanan belajar kalian. Jika kalian merasa video ini membantu, tolong berikan like dan bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin juga sedang berjuang dalam belajarnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya tentang tips belajar, doa, dan pengembangan diri. Tulis di kolom komentar ya, doa apa lagi yang ingin kalian kita bahas maknanya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan teruslah mencari ilmu. Wassalamualaikum.